Dia yang masarin nih, aku yang kita bungkusin ya kan, dibawa sama dia ke teman-temannya. Dan itu laku, tapi balik modal doang, nggak ada untungnya. Nah baru dari situ nyobain lidi-lidian mentah, digoreng sendiri. Itu pun nggak langsung jadi ya, berapa kali bikin dibuang gitu. Banyak orang kan yang mikir tuh proses kita langsung naik langsung ke situ. Itu ya orang kan mikirnya bombastis banget. Yang padahal kan butuh waktu 8 sampai 9 tahun kita tuh dari 2014 sampai dengan sekarang. Iya. Nah ini nih yang perlu dijelasin ke netizen. Netizennya taunya bombastis banget. From zero to hero. Buat kalian-kalian semua yang pernah dengar motivator ngomong mulai bisnis dari nol padahal dia punya keluarga yang bercukupan dan berkelimpangan materi, kalian semua yang percaya itu konyol. Daripada gue ngobrol ngalur ngidur malah jadinya blunder, mendingan langsung ketemu aja sama tamu gue yang the real from zero to hero. Cus. Talking about from zero to hero, atau ngomong-ngomong soal from zero to hero, gue mau datengin dua temen gue, pasangan sejoli yang udah berhasil ngebangun kerajaan bisnisnya mulai dari nol. Please welcome Kia and Bari. Oke. Ya. Kia, Bari. Oke. Aduh. Oke. Aman kan kesini? Aman. Lancar ya. Lancar. Alhamdulillah. Gue mau pengen tahu ini deh. Mungkin juga masyarakat pengen tahu kali latar belakang kalian awalnya bisa ketemu terus bisa bangun usaha sampai segede sekarang itu gimana sih awalnya? Awalnya itu ya dari kecil nih. Dari kecil. Setelah kamu dari mana? Segini nih. Kalau bisa dari embrio. Dari embrio boleh. Jadi basicnya gini, aku itu dari umur 12 tahun bapakku udah meninggal ya, dan itu dia udah penyakit jantung dari aku umur 6 tahun gitu. Jadi kalau ditanya keluarga aku susah banget sih, menurut aku, mungkin menurut orang ya susah banget, tapi aku masih menikmati pada saat itu. Jadi ibu aku itu penjual gorengan, dan setelah bapakku meninggal, aku yang gantiin, kan biasanya bapakku tuh udah gak kerja kan dari aku umur 6 tahun. Nah aku gantiin bapakku nih ya, tiap malam aku bantuin bikin gorengan sampai jam 10, bangun jam 3 sebelum berangkat sekolah itu aku bikin gorengan juga gitu. Aku bawa ke sekolah kelas 1 sampai kelas 2 SMP buat dapetin uang jajan 1.000-2.000. Jadi aku tuh kalau mau jajan ya jualan dulu gitu. Berarti lu udah ada bakat. Iya, dari kecil memang udah diajarin buat jualan. Itu diajarin atau emang karena keadaan. Terpaksa ya. Karena keadaan. Jadi memang dari kecil udah biasa ikut keliling kampung sama ibu buat jualan kue event itu kan kue tuh kalau mau lebaran kan nawar-nawarin ke orang jualan kue lebaran. Terus dari dulu memang selalu ikut kalau lagi nggak sekolah jualan gorengan kayak gitu. Itu udah terbiasa. Pas bapak meninggal, aku yang gantiin dia. Ibu aku tetap jualan keliling dan aku bantuin buat produksinya. Sorry gue potong. Lu anak keberapa dari berapa? Anak bungsu dari 2 bersaudara. Habis itu setelah bapak meninggal, sebenarnya kan ibu itu udah biasa kan nyari uang sendiri dari kecil. Cuman dia ngerasa lemah semenjak bapak meninggal. Jadi dia mulai pinjam bank-bank keliling. Kalau sekarang pinjol kali ya. Kalau zaman dulu tuh Bang Emo kayak gitulah, bank-bank keliling. Akhirnya dia kelibet utang tuh di situ. Lalu dia stres kan, untuk meringankan beban pikiran dia keluar buat jadi ART itu kelas 3 SMP. 15 tahunan lah ya. Dia keluar kampung buat jadi ART dan aku ditinggal sama nenek. Nenek itu pun 1 tahun kemudian dia kena stroke kan, sebelah badannya itu nggak berfungsi gitu. Jadi sebelum berangkat sekolah aku lapin dulu badannya, kadang sari pupnya juga aku bersihin dulu, kasih makan kayak gitu baru berangkat sekolah. Itu udah SMK. Nah kadang-kadang aku juga kuli gosok
di tempat ibu aku kerja, kayak beda kampung lah gitu. Dia di kotanya, aku di kampungnya kayak gitu kan. Ya udah kulit gosok dapat 10.000, paling gede 50.000, lumayan buat tambah-tambah jajan. Dan memang dari dulu aku karena ngerasa keluarganya nggak punya, nggak pernah nuntut pengen beli handphone kayak gitu, nggak pernah nuntut yang aneh-aneh, nggak pernah. Ya udahlah, terima aja gitu kan. Udah bisa sekolah pun udah alhamdulillah banget gitu. Nih buat pelajaran buat lu pada nih yang udah miskin masih nuntut yang aneh-aneh. Gila lu semua. Emang lu pikir orang tua nyari duit pakai apaan? Lihat nih, Kia yang sekarang udah punya pabrik Milidi ya? Iya. Udah punya pabrik Milidi. Berapa ininya karyawannya? Karyawannya 180. Karyawannya 180, berjuang dari bawah. Lu mau motor nendang pintu, mau HP. Banyak. Kayak gitu. Ya. Oke, lanjut terus. Abis itu kan udah tuh kan lulus sekolah, dan aku sangat bersyukur kan waktu itu nggak ada, aku bingung mau kerja di mana, relasi juga nggak ada gitu. Yang penting aku pengennya bisa kerja, gimana caranya gitu. Dan alhamdulillahnya si minimarket ini kerja sama sekolahan, jadi dia nggak rekrut karyawan di sekolah. Oh, minimarketing ini nih. Yang minimarketnya itu, dan itu langsung diterima tuh, padahal kan belum lulus. Jadi sebelum ujian kita udah tes kayak gitu kan. Dan aku diterima. Pas perpisahan sekolah itu pas banget, aku langsung ke sana kan, ke minimarket, ke kantor cabangnya. Aku datang, aku bilang mau kerja gitu. Cuman kan harus tahan ijazah pada saat itu kan. Menurut aku kan nggak bisa, tapi kata dia bisa kok, asal diganti ijazah SMP plus akte kelahiran. Ya udah, aku kasih ijazah SMP sama akte kelahiran. Nanti kalau ijazah SMK-nya keluar, baru bisa diganti gitu, ditukar gitu kan. Ya udah, pas anak-anak lain perpisahan, ya aku udah mulai trial ini, udah mulai pelatihan gitu 2 minggu di Serpong. Terus kerjanya sebenarnya deket banget sih. Tadi kan kita sempat mampir ke minimarket. Oh, ini yang dan aku nggak mau minimarket turun. pertama Iya, di karena itu Siaga. toko pertama, dan ada pengalaman yang kurang Dulu enak lah. di situ. Jadi aku enggak buat turun gitu. Oh, itu udah masuk ke retail yang Indo itu ya? Iya, jadi kan 2 minggu pelatihan itu kan langsung dikirim ke toko, dan aku tuh milih toko yang di Jakarta. Padahal aku orang Bogor kan. Ibu aku kenapa nggak milih yang Dekat. di Bogor gitu. Aku bilang aku nggak merasa nyaman di lingkungan ini, makanya aku lebih baik keluar buat cari pengalaman baru gitu. Pas nyampe di sini udah perantauan kan. Udah juga harus biayain orang tua. Jadi kan ibu aku tadi ya, aku bilang suruh di rumah, aku aja yang kerja, dia jagain nenek kan. Nenek yang lagi stroke. Pas aku nyampe sini ternyata ya gitu. Aku pertama-tama itu gajinya 1,6, minusnya itu 700.000 di toko ini gitu. Jadi itu udah setengahnya dari gaji kan. Sedangkan aku ngerantau, sedangkan aku harus biaya ibu juga gitu. Setelah itu 4 bulan aku nangis-nangis ke kantor cabang Parung. Waktu itu aku bilang aku nggak bisa kerja sini, aku mau pindah toko aja di Bogor gitu. Sempet nyerah juga. Oh, karena ada ketidakenakan yang dilakuin. Karena aku ya bingung lah, gimana ya. Aku ngerasa sudah sebisa mungkin kan aku bekerja jadi kasir, tapi kok minusnya gede banget, kayak nggak masuk akal di otak aku kan. Gitu kan. Terus abis nangis-nangis itu aku barulah dipindah ke toko poin yang khusus. Nah dari situ aku nggak pernah minus yang sebesar itu, paling cuman 5.000, 2.000 ya masih normal lah. Enggak, maksud gue kalau gue masih belum nangkep minus itu bisa kita dapat gara-gara apa? Karena kita ngambil barangnya. Bukan. Kehilangan. Jadi gini, kalau kita kan jagain kasir nih. Kalau misalkan kita nggak teliti gitu, misalkan harusnya orang kembalian 10.000 jadi 20.000 misalnya, contoh ya. Kalau memang dasarnya orang nggak teliti kan, mau dipindah ke toko manapun akan tetap sama dong, nggak teliti. Tapi posisinya itu aku dari toko yang ini selalu minus 50.000 sehari, paling gedenya kadang 100.000. Tapi tiba-tiba pas aku pindah itu udah nggak ada gitu, nggak pernah minus lagi. Jadi mungkin kan pernah dengar tuh kasir ngambilin duit kan konsumen 100. Sebenarnya kita ngelebihin, misalkan ya kembali 3.100 kita balikin 3.500, itu kita yang nombok gitu loh. Gitu. Jadi ataupun kalau ada yang waktu itu zaman sumbangan kan, nah itu tuh masuk ke struknya Indomaret dan itu ada di situ. Jadi kasir itu sebenarnya nggak nerima apapun gitu dari uang kembalian recehan itu. Gitu. Jadi dari situ minus, pas udah minus ya aku nangis-nangis, alhamdulillah dipindah, dan semenjak pindah udah nggak pernah minus sebesar itu, ya masih normal lah. Itu pindahnya dari Siaga itu pindah ke
ke Ampera. Oh, Ampera. Terus Pindah ke situ, dari situ aku pindah lagi ke toko Kemang yang depan Fix itu. Oh iya iya. Ini yang Yang sekarang agak gede itu ya? Iya, yang sekarang udah Kemang. berubah jadi Iya, nasi udah Padang. berubah. Iya, benar. Oh, Yang baru lah. Oh, ini tuh kalau nggak Iya, salah. depan Iya. Kemang. Iya. Nah, itu barulah ketemu sama dia. Itu biasa orang kalau zaman dulu tuh zaman 2015 2016 kalau habis dugem duduk di situ dulu Iya, kali ya. air mineral Iya, biasanya. air mineral. Nah, itu biasanya. masih tuh kerja tuh 2014 ya kan, Oh. malam-malam orang-orang muntah di situ. Iya iya, ngeliatin orang segala macam Iya, minta. aneh kalau di toko itu makin malam makin rame. Iya, bener. 24 jam kan. Terus udah sampai di Indomaret Point Udah itu. sampai itu ya itu ketemu dia. Oh, Ya. masih kalau si Bari ini udah di Indomaret Point. Udah. Oh. Jadi kan aku kan nge-mes di belakang Ampera tuh ada mesan cewek kan. Oh, Nah itu dia nyamperin tuh pas aku mau naik aja. asik. Dia nyamperin pakai mobil motor, full face, motor. ya helmnya full Asik. face kan nyamperin gitu. Tapi kan sebagai orang aneh kan. Iya lah, iya. Bisa orang ini dari mana? Siapa gitu ya? Kita nggak kenal, sorry gitu kan. Ya udah lewat gitu aja. Terus pas nyampe toko, kenapa tadi nggak bareng? Kata dia gitu. Ya kita nggak kenal. Masa kita mau bareng gitu Tapi kan? padahal aku tuh udah sering lihat dia di toko. Oh, lu udah mantau, Bar. Asik. Tapi waktu di parkiran mungkin karena helmnya full face ya, jadi nggak Tapi pas kelihatan. nyampe toko aku baru ngeliat kamu di Oh iya, situ. berarti aku nggak dikenal. Kadang emang kayak gitu cewek, Bar. Emang kayak gitu cewek ya. Kita jadi cowok ya, ya udahlah. Bisanya cuma kayak gitu aja. Terus Tapi kan semenjak itu kita Ya, ngobrol lah. ya gitu. namanya anak cewek galau ya, udah dengan masalah hidupnya yang banyak gitu kan. Umur 19 tahun tuh kita kenalan di situ, dia malamnya pulangnya ngajak jalan. Ya udah jalan aja gitu kan. pinter masuk di saat cewek lagi galau. Oke juga strategi lu Bar, gue lihat. Ya, laki-laki harus berani. Iya, jelas. Harus ada langkah pasti ya, asli. Ya gitu dia nih di jembatan Kalibata kan. Kita Deket sini lah mencurahkan. nih. Iya, dekat-dekat ya udah. Makanya Jaksel itu kayak memori banget buat kita iya. gitu. Di jembatan Kalibata dia cerita mimpi-mimpinya apa, pengen punya rumah, pengen punya mobil dan lain-lain. Nah aku juga cerita, aku juga pengen punya rumah karena aku nggak punya rumah kan posisinya. Terus aku juga pengen bahagia orang tua, pengen punya usaha. Dari situ ya udah kita kayak mengalir aja, ngerasa satu sama lain cocok. 1 bulan kemudian pacaran. Asik. Terus akhirnya waktu pacaran itu udah ngerencanain bikin bisnis bareng-bareng atau apa gimana? Nah itu ada backgroundnya. Nah, backgroundnya gimana tuh coba? Backgroundnya jadi gini, kenapa mau ya Pak, meskipun dulu kamu jelek ya Ben. Ya, jelek dikit hidup lagi. Ya, jelek dikit hidup lagi. Bunga perlu waktu untuk mekar bro. Ya, karena tapi dari obrolan itu kok ini cowok beda, meskipun umurnya sama tapi dia mikirnya tuh jauh. Ada gitu visi ke misinya depannya. lu lihat lah ya Oh di dia. berpotensi nih gitu Nah, kan. asik. Berpotensi. Mukanya nggak oke tapi pikirannya oke. Oke, gitu kan. iya, terus. Dari situ lah mulai ternyata aku tahu ternyata dia juga Punya udah melewati proses banyak yang sama problematika lah ya. yang lumayan sama gitu. Coba cerita Bang. Karena nih kok cewek mau punya impian sama nih kayak gue nih, ya kan? Terus waktu kecilnya dia juga susah gitu. Waktu itu kan aku juga kecilnya itu waktu SD ya, bokap sama nyokap aku itu sempat mau pisah karena memang dia ada Kesulitan ekonomi. kesinggungan ekonomi lah saat itu. Pindahlah dari Lenteng Agung dulu rumah di Bojonggede. Waktu itu sekolah masih di Lenteng Agung, ya. Naik kereta pulang pergi dari Bojonggede ke Lenteng Agung tuh kan rame banget tuh kereta tuh, penuh banget tuh di atas tuh. Di atas Anak masih kecil tuh SD tuh gua pernah naik di atas tuh. Terus habis itu karena orang tua kelilit utang dan cuma ngasih duit buat ongkos doang kan, aku mikir nih teman-teman enak nih jajan, main kelereng itu tinggal beli doang kelerengnya. Aku mikir nih kalau aku minta tambahan duit buat jajan kelereng atau jajan tambahan nih pasti nggak mungkin nih, gimana caranya aku bisa ngasilin duit tambahan nih. Jadi pas waktu SD tuh teman-teman kalau main kelereng itu pasti pada jatuh ke got. Oh iya benar. Gotnya itu ditutup pakai tralis. Nah itu pulangnya aku ngambil ke bawah got, buka baju ngambil ke bawah.
ambilin. Masuk ke got, Masuk ke badan-badannya. sebadan-badannya Wah, gokil gitu. sih. Terus kalau keluarnya lagi tuh mundur. Iya, Kan iya, nggak iya. bisa tuh, nggak bisa muter balik. Habis itu dapat banyak kan, besoknya jualin teman-teman. Oh emang iya lu berdua tuh udah ada bakat bisnis ya. Karena emang aku ini pengen punya mainan kayak teman-teman, tapi kan aku sadar nih nggak bisa minta lebih uang ke orang tua. Iya, bener, Gimana bener. caranya gitu? Oh ya udah, ini ada cara, coba manfaatin dan ternyata oke nih. Gitu. Misalkan ada lagi aku pernah jadi tukang ojek payung. Waktu dulu kan anak kecil tuh sering ojek payung tuh di stasiun-stasiun tuh. Aku pernah lumayan tuh dapetnya tuh. Emang bener sih kata orang, kreativitas tuh berangkatnya dari keterbatasan. Betul. Iya. Betul. Terus aku SMP juga pernah dagang keripik viral waktu itu, lagi zamannya Pedes. keripik pedas. Iya. Aku nawarin ke orang-orang pacaran di Barito, ya kan, mau gak beli, mau gak, aku bawain tester juga tuh. Oh keripik pedes Keripik tuh. pedas Ya, itu. yang viral pokoknya waktu itu ya. Terus aku sempat juga jadi apa namanya MLM. Aku Buat gabung ke SMK. MLM karena waktu itu kan aku pengen sekolah tapi ada penghasilan gitu. Waktu SMK itu ditawarin sama orang nggak kenal, ya kan? Nggak kenal dari apa Facebook, ya kan? Bro, mau gak bro punya penghasilan tambahan? Ya mau lah, ya kan? Orang sekolah, ya kan? Sekolah gue apaan ini? Setahun punya mobil, setahun punya Mau mobil. dong ya? Mau lah. Ternyata itu namanya MLM. Waktu itu kan aku nggak tahu namanya itu MLM, ya udah gabungnya berapa ratus ribu tuh, ya udah tinggal gabung aja kan. Tuh duitnya juga dari bekas ngumpulin dari keripik itu waktu itu. Akhirnya ya udah gabung MLM. Dari situ ternyata aku punya bukan punya peluang, ya artinya kepedean aku muncul di situ tuh, karena memang kepedean aku dulunya nggak pede untuk banyak ngomong ke orang banyak, tapi karena keterpaksaan di gabung MLM itu aku wajib untuk ngerekrut orang banyak gitu. Dari situ aku bisa pede dan juga nggak gengsi kalau jualan. Iya benar. Tuh. Tapi sempat ngerasain hasilnya di MLM. Aku sempat jadi leader. Oh gitu. Apa namanya, member-member aku itu di Kalimantan, di Singapura, TKW gitu. Jadi sempet, tapi karena MLM-nya waktu itu bubar sendiri, nggak tahu leader-leadernya juga nggak tahu kemana. Ya udah kan, aku nggak bisa jalanin lagi kan. Ya udahlah, aku nyari kerjaan habis sekolah. Tuh, kerja pertama kali itu di advokat. Terus Jadi di mana lagi? terus habis itu di resto Jepang di Blok M Di itu. advokat itu jadi apa? Jadi admin. Jadi si advokat itu punya pengeluaran, kita cuman suruh masukin datanya doang. Input data ya. Input datanya doang. Terus. Habis itu nggak berjalan lama karena menurut aku jauh banget kerjanya dari aku di Depok Itu rumahnya, advokat di mana emang? di Salemba. Oh iya jauh Salemba. sih. Berapa? 500. Gajinya 600.000 per bulan, uang makannya 20.000. Itu udah habis di ongkos kan? Nah iya, baru berapa hari gua di Kemang, ya kan, gua ngeliat dia nih, cewek kayaknya energik juga nih gitu. Bentar, yang masuk ke situ duluan, lu dulu atau? Ini, Oh, ini dulu. parah nih, baru masuk langsung matain ke cewek. Emang udah jodoh kali ya. Karena kan aku lihat nih, cewek energik juga nih, ya kan. Besoknya pas lagi main ke Ampera, ngelihat dia nih di parkiran, kan udah ngeliat nih kan, ajak bareng gitu. Loh kagak mau lagi, ya udah dah gitu. Apa sampai toko, ya kan, barulah kenalan ya, kenalan di toko Ya, lah. kan kalau satu toko mah ya murah senyum aja. Di toko kenalan, kita saling bercanda-bercanda, barulah malamnya diajak jalan lah. Itu baru jalan itu dia langsung ngomongin mimpinya. Karena kan gue udah banyak banget usaha nih, ya kan, nggak mau pacaran macem-macem lagi lah, ya kan. Ya udah nih, mau fokus usaha, ternyata impiannya juga sama nih. Ya udah, kalau impian kita sama, ya udah nih kita usaha, yuk kita nikah cepet nih gitu. Iya, jadi waktu kenapa mau pacarannya kan gini. Kalau di Bogor itu umur, apalagi kampung ya, umur 20 tahun itu udah ada tuntutan dari ibu. Jadi lu pacaran mulu kapan nikahin? Oh, iya, Padahal kan betul, 20 tahun betul. kan. Tiap malam ngajakin makan. Anjay, udah Tiap- tahu selahannya biar dapetin hatinya gimana. Tiap malam Terus, ngajakin makan. Cuman aneh ya. Aneh, maksudnya ngeluarin duitnya dari plastik perempatan gitu loh. Dari apa? Plastik perempatan, plastik es gitu. Plastik es. Plastik es apa ya? Plastik es. Yang bening gitu. Iya.
Nah kok aneh ya, gaji gedean gua nih, ya kan? Dia nggak ada tanggungan orang tua sih. Kalau aku kan ngebiayain ibu, kalau dia orang tuanya ya masih oke lah. Kenapa bisa milih di sebelumnya ada usaha lain ya? Ada. Oh ada. Ada. Pertamanya kita nyobain Online shopping, online ini shop. dulu lampu hias, Lampu hias. yang benang, cuman gak jadi kan. Nah maksudnya nggak jadi nggak Nggak ada bisa. pembelinya. Orang gerakitnya susah. Jadi waktu itu ada lampu hias nih, ya kan? Cakep juga nih kalau kita Ini bikin bisnis nih. pertama kalian berdua ya? Terus aku coba bikin nih, ya kan, dari balon, ya kan, bikin benang, dijemur, baru dipetusin balonnya, Nggak jadi. nggak jadi. Jadi akhirnya nggak jadi jualan. Nggak jadi jualan. Terus nyari ini ya online dropship, Online karena dropship. sebelum ketemu sama dia pernah jualan online kan, dan lumayan, tapi pas waktu itu cuma 2 orang yang beli ya. Akhirnya ya udah nggak Apa, jalan. jualan apa? Dropship, online, jadi kayak baju Oh, kita iya, cuma iya, dropship Kan nggak kayak pakai gitu. modal kan. terus. Dan gak ada yang beli. Terus abis itu nyobain angkringan di rumah teras nenek. Itu cuma 1 bulan. Pertama-tamanya ada yang beli, tapi lama-kelamaan makin Iya, ada, cuman gitu. 2 bulan doang kali ya itu ya angkringan. Sebulan. Nah, terus abis itu barulah ketemu si Lydia. Milih. Awalnya bisa ketemu Lydia itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu ada temen aku yang nawarin mau gak nih beli Milidi, dia jualan. Nah aku kan sebagai yang mau jualan juga ya kan, aku tanya belinya di mana, gue mau ikut jualan gitu. Lah lu kalau mau beli mah beli aja ke gue, ngapa lu nanyain tempat jualnya di mana gitu. Nggak mau temennya maju tuh dia tuh. Terus. Akhirnya ya udah kan, aku nggak beli, aku malah nyari sendiri gitu. Mulai yang Insting bisnisnya keluar. Iya, ini sendiri di OLX tuh waktu itu toko bagus tuh nyari tuh kan, dari supplier mana tuh, Bogor atau mana tuh. Kita ambil yang kiloan. udah dibumbuin. Kita repack di plastik-plastik kecil. Oh itu baru repack ya? Repack. Satu ininya berapa ya, 50 gram kayaknya. Iya, pokoknya kita jual 5 ribuan, Iya. nggak salah. Udah segede yang sekarang Enggak, dijual. bukan. Masih yang kayak Masih, mini ya, SD masih SD mini gitu biasa. kan? Iya. Pakai plastik yang Yang bening kan Bening, ya? ya. Yang pedas doang dulu rasanya Dan kan? nggak ada brandnya, belum ada brandnya kita. Oh, masih polosan. iya masih polosan ya. Nah, Kia ini kan kerja dari Indomaret minimarket ya kan, terus pindah ke SPG. Ya, 2 bulan doang, terus balik lagi ke minimarket kayak gitu lah pokoknya. Jadi dia yang masarin nih, Ya, teman-teman aku yang SPG. kita bungkusin ya kan, dibawa sama dia ke teman-temannya. Dan itu laku, tapi balik modal doang, nggak ada untungnya. Nah, baru dari situ nyobain lidi-lidian mentah, digoreng sendiri. Itu pun gak langsung jadi ya, berapa kali bikin dibuang gitu. Kok dibuang kenapa emang? Nggak jadi, karena kan kita pengennya beda. Iya. Yang lain pengen renyahnya, bumbunya Karena kan nempel. aku itu kan udah nyobain milidi yang lain juga nih, pengen biar milidi kita itu beda, kerenyahannya, Dari bumbunya awal. juga lebih banyak gitu. Jadi kan kita trial and error dulu tuh di kosan ya kan, setiap malam kita trial and error. Oh ternyata salah, kita nggak bisa jual, kita coba lagi, salah, kita ini lagi, buang Sampai lagi. akhirnya udah oke, baru kita jual polosan dulu ya. Iya. Habis itu baru Januari 2015 kita kasih brand. Kalau boleh tahu modalnya sama omset awalnya itu berapa? Modalnya Itu modal 100.000. 100.000? Yang awal beli kiloan tadi tuh kita repackin. Itu waktu masih zaman repack ya? Iya, masih zaman repack. Omset di saat zaman repack itu? Oh enggak, repack cuma 1 kali doang. 1 kali doang. Sisanya tuh kita bikin ya. Itu tuh dia resign di Maret 2015, itu omsetnya 200.000 per hari. Dia langsung resign. 200.000 per hari, Iya. tapi Dia ngebandingin apa modalnya juga 200.000. Ya itu yang Dari yang 100.000. 100.000 Itu tuh Jadi udah kan muter terus 100.000 tuh. tadi kita nggak untung, cuma balik modal. balik modal. Nah kita puterin lagi, gitu. Untuk harian kan kita masih kerja posisi waktu itu, jadi kita masih ada gaji. Iya. Akhirnya lu resign tuh dari. Akhirnya aku pikir kan ini penghasilannya walaupun sampingan lebih besar daripada gaji aku nih waktu itu. Pada baru 200.000. Harian 6 juta lah per bulan, gajinya kotornya. baru 2.500.000 kan. Kalau lu udah resign? Belum. Masih dua-duanya nih masih agak lanjut, cuman lu duluan yang Jadi resign aku ya? duluan yang resign setelah 3 bulan jalanin si Melidi ini. Itu 3 bulan resign, barulah aku ngajak dia Bulan berapa bulan Mei. dah. Jadi kenapa resignnya belakangan ya? Karena itu kan ada tanggungan kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Kontrak resign, ada? udah waktu itu udah tetap. Jadi baru naik tetap sih. Jadi kalau resign ya boleh
Pas dia resign duluan, aku tuh resign bahkan ya karena aku ada tanggungan ibu, nggak Oh, iya, bisa benar, sembarangan. benar. Kalau Iya sih, misalnya iya, udah iya, bisa, benar. oke deh bisa tiap Kalau bulan ngasih. udah pasti jalan bisnisnya baru di sana. Bisa Titik balik kalian ngerasa kayak nih kayaknya gue lebih pantas bisnis daripada kerja. Gue nggak bisa nih kerja di. Ya itu. Kalau aku kan emang kerja itu buat cari bisnis bang. Jadi memang Jadi aku kayak itu kerja tuh passionnya sampingan. buat dagang gimana caranya ini duit gajian buat nyari usaha, duit gajian buat nyari usaha gitu. Pokoknya dia tuh dari dulu kalau misalkan kayak motor review dulu kan ya, dia kumis-kumisnya dijual. Iya, Ya aku kan? emang jualan Jadi tuh kita apa aja ada. pacaran tuh bentar-bentar ngajak COD kan dulu zaman COD ya. Nah, itu kan COD. Dari Facebook pasti ya. Iya. OLX ya, OLX. Toko bagus dulu. Iya toko bagus dulu ya benar. Ya pokoknya tuh diajak COD yang mulu ya udah terima aja gitu. Terus ya karena kita udah ngerasa oh ini udah melebihi dari gaji ya udah jalanin aja fokusin. Iya, karena di situ tuh yang waktu Dari situ- milidinya apa penghasilan per harinya udah mulai Udah kelihatan. kelihatan. ya habis dari itu kita beraniin endorse Iya. salah satu selebgram yang baru naik ya kan. Itu pun kita berdebat dulu nih karena lumayan 700.000 kan waktu itu. Ria Ricis itu lah ya. Betul ya kita Di situ meledak tuh milih dulu ya. Ya, itu naik hasil dari situ. berkali-kali lipat kita sampai nikah ya. Iya, betul. Oh, di saat detik itu, di saat timing itu lu nikah tuh ya akhirnya. Nikah sederhana gitu. Jadi dari endorse itu memang kita dapat reseller se Indonesia ada kan ya, cuman baru sedikit Jadi tapi nyebar ada. tuh resell kita di seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu lu ngejalanin bisnis ini berdua ada inspirasi kayak misalkan lu gue pengen kayak Iya. Khairul Tanjung Ada. atau pengen kayak ini ada inspirasinya nggak? Bob Sadino gitu. Ya, aku kan dulu itu kan lebih ke pencapaian terdekat aku ya. Aku kan Ya. bisnis Melidi ini karena terinspirasi dari keripik viral waktu itu juga tuh. Keripik. Keripik viral. Oh yang lu jualan di balik Betul, betul itu dia kan meledak Ada juga ordernya. tuh. Aku waktu Order jualan bisa. keripik itu sempat pikir kalau aku nanti bakal punya produk terhits gini juga, oke kali ini ya gitu. Waktu itu Makanya kayak gitu kita juga. ke F&B ya, makanya kita ke cemilan loh, karena kata apa tolak ukurnya ya Tolak gitu, ukur di situ. gitu. Ownernya pun meledak juga Nah. gitu. Lu mulai bisnis Lidi Siumang ini startnya tahun berapa? Desember 2014, 2014. tapi brandnya di kita patenin di 2015. Startnya Desember 2014. Yang repack itu tuh. Repack itu ya. Oh, mulai keluar brand itu Januari Januari 2015. Oh, iya. Tuh. Pernah nggak sih ada investor gitu di Nggak bisnis ada. lu? Belum Nggak ada, pernah. belum Tapi ada. kalau minjem duit pernah pasti ya. Pernah minjem duit untuk pengembangan usaha. Untuk pengembangan bukan usaha ya buat benar modal benar. usaha. Benar-benar buat pengembangan usaha. Awal 1 tahun ya, 1-2 tahun usaha mah kita sama sekali nggak ada minjem. Itu kan yang dari kita endorse Ricis itu kan naiknya tinggi banget tuh. Kita Oh, jadi nggak sanggup tuh. Oh, modal di kita situ tuh. lu baru bisa situ nyari juga. di situ nyari pinjaman buat lebih Iya, gede lagi ya. betul. Iya 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 Jadi kan karena kapasitas bahan baku kita segini tapi permintaan kita udah segini nih. iya Kan iya bingung benar waktu benar itu. benar. Ah. Awalnya pabrik lu udah bikin pabrik gitu atau gimana sih? Masih homemade. ya. Oh, masih homemade ya ya. Rumah petak. Itu lokasinya di Di Tanah Baru Baru, Depok. Oh, Depok ya. Itu ceritanya rumah tinggal orang tua tuh. Oh. Itu cuma 60 meter persegi. Kita manfaatin buat produksi ya. Tuh, Gila, situ. itu kalau homemade itu kira-kira bisa sehari bisa produksi berapa banyak tuh? Waktu itu sih kita kalian berapa di rumah itu? 7 orang. 7 orang. 7 orang Jualan doang. per Tujuh orang orang. 25 kiloan ya kayaknya. 25 kilo kali 7 orang berarti seribuan ya, 1.400. Tapi enggak ini kan enggak semuanya, Oh iya, paling masih 5 orang ya. Ya 1000 sekitar kilo lah. 1000 kilo kali 8, 800 pieces dah. Iya, Per hari segituan itu. lah. 800, oh, ih gila 800 lumayan pieces. juga ya dari 7 orang bisa 800 piece. Terus lu bisa sejarah lu bisa sampai bikin pabrik itu awalnya gimana dari yang satu tadi nih Tanah Baru ini terus berkembang ke Nah itu tuh banyak orang kan yang mikir tuh proses kita langsung naik langsung ke situ. nah itu ya orang kan mikirnya bombastis banget nih orang yang ya. padahal kan Ini butuh waktu 8 sampai 9 tahun kita Oh, tuh dari iya, 2014 iya, sampai iya, dengan iya. sekarang. Iya ya, nah ini nih yang perlu dijelasin ke netizen. Netizen kan taunya bombastis, Betul. duar Betul. meledak. Tahu-tahu udah tiba-tiba punya pabrik dari kasir. Ini loh apa kita marketingnya karena kita udah merasa hoki di sosial media ya udah kita terus terusin endorse-nya ya endorse selebgram Kita juga kayak belajar gitu. tuh belajar, Belajar tuh ikut. belajar. Jadi itu yang bikin naiknya ya terus Pokoknya setiap bulan kita harus ada belajar juga waktu itu.
Jadi kan kita naiknya itu pas yang itu endorse Ricis, terus kita naik lagi pas udah jadi sapu lidi. Itu pas endorse Ricis masih homemade. Masih homemade. Masih homemade satu doang Iya. kayak di yang di Tanah Baru itu. Tanah Baru itu. Oh, terus. Habis dari situ kita Tahun sempat berapa tuh? ditipu karyawan, Iya, tipu kita bikin karyawan. lidi-lidian sendiri. Kan waktu itu kan masih beli lidi mentahnya sama orang, bikin lidi-lidian sendiri. Dari situlah kita menciptakan sapu Sapu lidi. lidi. Gitu. Tuh. Karena ada masalah lidinya kurang enak ya. Jadi kita nyiptain sapu lidi, sempet ragu juga waktu itu kan tiba-tiba dia datang ya bawa lidi-lidian panjang gitu, kayak benar-benar sapu lidi panjangnya segini. Terus aku bilang jualnya gimana beb ini gitu kan, produksinya juga gimana gitu, siapa yang mau makan gitu sebanyak itu. Terus diperkecil aja jadi 30 cm. Nah 30 cm ini pertama kita mau ngikutin si keripik viral itu Iya, ya. kita Kayak adain. jual di pinggir-pinggir jalan, tapi ternyata dunia ini udah berubah, ya kita mainnya harus udah sosial ada media. online ya, udah ada ojek online waktu itu. Ya udah kita balik lagi ke sosial media, kita mulai endorse lagi ya. Itu nggak tahu ya, kita selalu ngerasa kalau anak itu bawa hoki banget Iya, ya. benar. Jadi pas hamil anak pertama itu salesnya ya naik banget. Iya. Dari jualan si sapu lidi ini langsung viral lah lagi 2017 ke 2018. Kita pindah dah tuh dari rumah dari ke rumah ruko. ke ruko cuma 3 bulan, ruko goyang. Ruko goyang. Ruko goyang dekat rumah. Ruko goyang itu kita nggak tahu tuh karena murah, kita sewa. Ternyata tingkat 2-nya itu goyang. Goyang. Makanya Sampai kita diomelin. Ya. Dari atas Sama orangnya belakang banyak rumah gitu. Kamu nggak tahu nih bangunannya nggak Masalah, benar gitu. iya. Lah, saya emang nggak tahu Bu. Iya, orang nyewa-nyewa doang. Nyewa doang. Iya. 3 Ya, terus. bulan, 3 Oh, di ruko bulan. itu 3 bulan tuh ruko 3 goyang. bulan doang, kan, Ah, masalah. cuma 3 bulan doang sih. Dan sengketa kan. Kalau 1 tahun mungkin jadi rubuh kali ya. Iya, itu jadi ruko itu. Terus kayak di Itu tapi situ yang di Tanah Baru masih jalan ya? enggak udah itu nggak udah pindah. Oh, udah ekspansi pindah. itu ya? Ekspansi ke situ. Oh. Karena kan dari 60 meter persegi kita rumah ternyata nggak cukup. Kita cari terus- ruko yang 2 tingkat. Terus akhirnya dari ruko itu kan udah 3 bulan tuh. ruko goyang itu. Tiga bulan itu pun kita masalah ya dengan internal karyawan tuh pada nggak setuju Iya. dengan keputusan-keputusan kita sampai di demo, Iya. sampai resign berjamaah mereka. Maksudnya mereka nggak setuju di bagian apa ya? Jadi gini kan kita itu UMKM itu kan kita dari homemade yang mereka Masih- merasa dekat sama ownernya. Iya. Tiba-tiba ini kita berubah pikiran untuk mempertegas gitu loh, bikin sistem lah. Kita bikin sistem, Dan kita mereka nggak setuju. adain orang dari Baru, luar iya. gitu untuk mengawasi. Memang dia nggak ngerti dalam, tapi dia udah itu kebetulan dia mantan kepala toko aku ya Beb ya, di Kemang. Jadi kita rekrut untuk bantu hire karyawan kan, dan mereka nggak setuju. Jadi mereka ada ketuanya, diajaklah buat resign berjamaah sebagian, padahal posisinya lagi naik-naiknya Betul, salesnya. ya. Itu masih di ruko goyang tuh ya? Goyang, Goyang. betul. Habis dari situ kita mutasi ke Parung Bingung. Parung Bingung di Depok. Iya, Parung Bingung tahu gua. Terus. Ternyata belum cukup juga. Itu di Parung Bingung apa? Ruko juga? Dia lebih gede. ini kan bekas bengkel mobil. Oh, iya. Lebih gede iya, lah. mobil, ya. Ke dalam, Iya. depannya sempit, dalamnya Dalamnya sempit. gede ya. Ya udah hampir bisa dibilang semi pabrik lah ya. Berjalan di situ kurang lebih berapa ya? 1 tahun. 1 tahun ternyata Tempatnya tambah kurang. ini nih, tambah gede nih skala kita Oh, nih. iya. Kita nyari tempat lagi di Pamulang waktu itu. Jadi ada 2 tempat tuh. Oh, Bang. yang Parung Bingung jalan, yang di Di Pamulang Pamulang jalan. jalan. Oh iya, yang Tapi kita karena juga. Pamulang udah gede juga Udah ya, gede udah juga. kita rombak total, kan dia juga bekas showroom ya. Showroom Bekas mobil ya. minimarket itu. Oh minimarket, Bekas tapi minimarket. parkirannya tuh kok gede banget, banget, jadi ya. kita bangun semi gitu. Ah. Nah gede dari situ, pas kontrak habis yang di Parung Bingung udah pindah ke Ke Pamulang. Oh, semuanya di ekspansi ke Pamulang tuh. Iya, karena udah habis juga kan kontraknya di Depok tapi itu. ternyata kita mau bikin Kita mau perizinan itu ya, susah. kita mau benerin legalitas, kita Itu susah. pengen perizinan yang bagus ya, ternyata si Nggak pemilik support. tempat itu nggak ada support. Akhirnya ya udah kita cari tempat yang memang khusus untuk industri. gitu. Tuh. Nah ketemu lah ya di Gunung Sindur. Yang di pabrik sekarang Pas nih. pandemi pula. Jadi 2020 kita baru punya pabrik Pabrik, gitu. gitu. Dari Pas pandemi. perjalanan 2014 kan lumayan lama tuh buat. Iya, benar. Jadi Dan goyangannya tuh bener-bener gila ya. Ah. Ya mungkin kalau secara flashback itu memang terbilang cepat untuk Cepat, usaha. ah. Tapi memang goyangannya. Nah itu pandemi kan ceritanya kita udah lagi naik-naiknya nih, punya 100 orang karyawan. 130. 130 Iya. ya kan? Pengurangan. Pandemi jatuh banget bang.
sisa 40 orang. Oh, waktu pandemi itu tuh. Iya, Ya. sisa 40 orang. Terus kita aktif TikTok itu di 2022 tahun kemarin. Oh, iya, Dan udah. itu langsung Dari 40 naik, orang meledak lagi kita tuh, bisa 200 orang. 200 orang karyawan. itu dalam kurun waktu cuma 6 bulan. 6 bulan ya. Dan cuma jualan TikTok. Berarti lumayan berasa juga pandemi di bisnis lu ya? Iya, Iya, karena memang Di kita sektor mananya? kenapa? Di sektor offline mananya? ya, offline ya. Kita offline, kita Oh, offline. ada Jadi offline-nya. memang kita ada penyebaran ke distributor itu Toko bisa oleh-oleh. di toko oleh-oleh. Nah, memang toko oleh-oleh waktu itu tutup semua tuh. Iya, jadi- Jadi kita main gasnya di online. Di online waktu pandemi. Jadi itu yang nyelamatin kita juga tuh. Sebenarnya kita juga kurang aware waktu itu ya, telat lah masuk platform TikTok gitu. Padahal banyak cemilan yang lain yang udah udah lebih lebih aware dulu. sama platform ini, Nah. mereka ya tetap oke malah Iya, tetap naik. naik. Iya, lagi. Nah, kita Iya, itu iya. sadarnya telat 2022 kita baru masuk, tapi alhamdulillahnya kita masih kebagian Iya, momen, masih ada masih makan-makan ada. duit lah dia di situ. Asik. Gitu. Banyak orang juga ini kayaknya butuh sih tips ini. Strategi penjualan lu bisa sampai segila sekarang ini gimana sih? Milidi loh, contohnya orang nggak bakal kepikiran loh milidi tapi bisa jadi. Kalau aku kan gini bang, kalau aku dari dulu emang nggak mau sama kayak orang lain. Different. Jadi aku pengen nyiptain produk yang bener-bener beda gitu. Memang awalnya kita ya kan masih sama Tapi Melody. kita pengen dari tekstur. Tapi berjalannya waktu kok kayaknya sama aja ya sama tukang Melody yang lain. Gimana cara ngebedainnya? Makanya lah terciptanya Sapu Lidi waktu itu. Tuh, oh Melody Lidian kan dikenalnya Lidi Lidian, artinya kan Sapu Lidi. Iya, benar. Kenapa gua nggak bikin kayak Sapu Lidi asli aja? Oh iya Gitu. benar, makanya lu bikin harga gede gitu lah ya, harus diikat gitu ya. Betul. Orang juga gitu. Aku kasih lah ke dia tuh malam-malam nih bawa 1 meter bener kayak bentuk sapu lidi gitu. Beb, kita jual gini ya beb gitu. Lah jual kayak gitu gimana jualnya Siapa yang gitu. mau makan, siapa yang mau beli, gimana masa Terus, kayak gitu. ya udah tuh aku kecilin ya kan. Dari Setting. situlah kita memang pelopornya Sapu lidi. mirip sapu lidi asli 100%. Oh. Gitu. Jadi kita memang selalu pengen beda. Oh, Ya, bisa dilihat dari kemasannya. Kita nggak pernah yang kayak ya udah asal ada. Iya, gitu. Kita sama- benar-benar pikirin kemasannya, Sama bentuknya, rasanya. renyahnya dan juga kita juga terkenal dari dulu itu bumbunya yang melimpah. Tuh. Gitu, jadi Memang kita harus selalu ngambil kekurangan dari kompetitor sih. Iya Tuh, benar itu yang kita harus cari. Itu strategi paling penting sebenarnya ya. Iya benar. Jangan sampai kompetitornya nonton. Kena. Nggak apa-apa, itu kan untuk bisa bersaing secara sehat. Oh iya Kita betul inovasi bisa. juga. Oke juga otak lu bro. Kayak Oke Messi sih. kan. Sempat lucu juga ya waktu itu ya, waktu kita itu kan ganti kemasan udah 7 kali ya. Iya, Oh, 7 benar. kali. 7 kali. Sampai kemasan ke yang ini kita Iya, iya. sempat ada yang negur juga, dikira yang ngikutin, tapi memang karena bentuk kemasannya warnanya kayak gitu. Ada yang sempat jiplak kita. Bukan, Ada jiplak, kan? dia yang marah ke kita dong. Oh. Iya yang Oh iya. Ya, Aku baru jadi ingat. kita pakai bahan yang sama dengan beda produknya ya, Iya, tapi iya. sama-sama cemilan dan kita Iya, ditegur lah I see, sama I see. dia. Oh produknya beda cuman emang karena warna itunya. Jadi kita kan lagi bahas bahannya pencarian- dong. bahannya doang. Bahannya. Bahannya doang. Jadi kita lagi proses pencarian kemasan kan. Dari kemasan yang plastik kita pengen lebih premium, gimana nih? Cobalah pakai kemasan yang sama dengan produk itu, tapi kita ditegur. Ya udah, dari teguran itu kita pakai kita bisa nih. Iya, itu sih yang dinamakan kalau kita punya masalah, kita harus berpikir secara positif Iya, ya. Karena adanya masalah itu terciptalah kemasan yang sekarang. Dan itu Gitu. benar-benar pure 100% dia desain sendiri. Iya. Tanpa ada desain grafis gitu loh. Jadi Mungkin kalau kita nggak ada masalah teguran itu, ya memang kan Kita nyatakan beda produk. Banyak nih banyak yang udah terinspirasi banget sama kisah lu berdua. Tapi banyak juga nih yang nggak percaya gini. Mikirnya kayak ini orang bohong. Iya. Tanggapan lu kayak gimana untuk Biasa aja. orang-orang yang kayak gitu? Udah Biasa banyak aja banget ya. sih ya. Tanggapan lu biasanya awal memang kan kalau cewek agak baper gitu kan. Nih Beb, kok orang susah banget ya dibilang, tapi ya kata dia ya ngapain kita buang-buang energi buat orang-orang yang nggak percaya sama kita gitu loh. Betul. Kalau bisa dibandingin persentase yang percaya sama enggak ya itu paling 10% lah gitu. Jadi kita kenapa harus mikirin yang 10%? Apa sih yang udah lu raih dari bisnis lu berdua? Apa aja tuh Banyak yang ya. udah mimpi lu yang tercapai? Banyak ya sebenarnya kita Sombong juga- dikit boleh lah lu kalau mau sombong dikit. Sebenarnya kita tuh kayak apa ya, karena kita ngejalaninnya happy. Oh ternyata udah banyak banget ya hal yang kita lewati di dunia ini gitu, dan
Dan mungkin kalau kita pikir kok kita bisa ya, Iya, kok kita bisa sih ngelewatin hal itu, salah satunya ya mungkin ya kalau dulu kita ngangkat derajat orang tua, Iya. maksudnya Oh, iya, ya kan iya, orang iya. tua kan dulu pasti ngerasa dihina sama orang, iya, betul, dijauhin, dan sekarang kan orang-orang nyamperin kayak gitu kan itu udah prestasi menurut kita. Terus kita ngasih tempat tinggal yang layak buat orang tua, terus Kita kita juga berangkatin umroh juga kan, itu salah satu impian juga orang tua kita. terus kita ya punya pabrik sendiri, mana kita mikirin Iya. yang penting mah dulu lah kalau aja gitu, punya pabrik, punya Dan yang paling franchise iya gitu dari kayak awalnya kita kerja di kerja. minimarket, sekarang punya minimarket. Oh iya, itu sih yang Itu bikin lu paling- meledak tuh awalnya itu ya, Yang gara-gara padahal kan bukan dari kasir jadi punya minimarket, tapi kan ada bisnisnya ada, juga. iya betul, nggak sesimpel itu ya. gitu. Iya, iya, Dan kita benar-benar. ngerasa bersyukur ya. Apa ya, kita kan juga nggak nyangka oh itu bakal viral nih gara-gara dari kasir punya minimarket. Enggak juga, kayak itu mengalir gitu aja. Dan ternyata memang ya kita apa ya bersyukur ya, kita pernah kerja Iya. di retail, ternyata ya kita dikasih unjuk kalau Iya. ini udah jodoh lah sama kita gitu. Ngomong-ngomong ngalir gitu aja, tiba-tiba muncul nih pertanyaan di otak gua lagi, nggak apa-apa ya. Iya. Wishlist lu yang belum tercapai. Oke. Kita Nah itu penting pengen- juga tuh, pengen tahu tuh gue. Kita pengen, karena kita berasal dari minimarket ya, kita mau produk Produk. di Siluman ini masuk ke seluruh retail retail Indonesia. Indonesia. Progresnya udah ada tapi. Progresnya untuk Udah lagi tahun depan. dijalankan. Oh tahun depan nih. Tahun depan. Semoga sukses Mohon kawan-kawan. doanya Amin, untuk amin. teman-teman semua. Amin, 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 Teman amin, sobat-sobat Bang Napi. Iya, iya, Bang, iya. Bang X Napi. Bang X Napi. Jangan Iya. Bang Napi, Bang Napi. Iya. Soalnya kalau di sini nggak disuruh waspada, slow aja. Di sini nggak waspada amat, slow lah. Iya, iya. Ini minta kata-kata dong buat orang-orang yang lagi ngebangun bisnis. Cobain web. Kata-kata dasar lu ya. Salah. Ya terus kata-kata boleh. Kalau aku selalu bilang jangan lupa bersyukur. Syukuri aja kita dilahirkan dari keluarga kaya atau miskin, itu pasti ada hikmah di balik itu. Karena apa ya, Tuhan itu gak akan memberikan sesuatu kalau nggak ada hikmah di baliknya. Jadi kalau kayak aku dulu kerja di minimarket, aku selalu mensyukuri, menikmati pekerjaan itu. Karena apa ya, kalau kita membandingkan sama orang lain, ya nggak ada habisnya. Coba kita bandingin diri kita sama yang udah berlalu, itu kan udah jauh banget lebih baik ya. Jadi intinya kita mau terus berkembang, memperbaiki diri, itu pasti ada jalannya. Jangan sampai kita jadiin keirian kita sama orang itu jadi melempem, tapi jadiin kalau kita iri sama prestasi orang, ya itu jadi patokan kita buat bisa melebihi dia. Jadi jangan cuma iri tapi julid, tapi iri Itu tapi kan. action ya. Iya, Iri tapi benar, action. benar, Karena ya aku pun kalau dibilang ada orang yang lebih dari aku, apalagi seumuran, ya aku pasti ada rasa iri, tapi itu aku jadiin patokan. Oh, kalau dia bisa ya gue juga Iya. bisa. Kalau di konten-konten JJ ibaratnya itu ada kata-kata kalau iri saingin dong, bukan ngejatuhin. Tapi kata-katanya super banget sih. Ada kakak kamu biasanya ada. Iya, coba lu versi lu. Aku ya kan banyak kan yang orang nyangka kita ngeraih secepat ini. Menurut aku ya memang cepet ya. Tapi di waktu itu kan juga penuh perjuangan, penuh proses. Nah proses itu penting banget buat kita bisa lebih maju. Dan di dalam proses itu kita harus konsisten. Ya, jadi jangan kita lagi berproses kita mendapatkan masalah tapi kita ngeluh. Nah itu mindset itu tuh nggak bagus banget buat diri kita, apalagi buat usaha kita waktu itu. Jadi masalah itu malah kita harus berpikir positif, kayak seperti tadi kita punya masalah, kita tetap berpikir positif dan ternyata ada solusinya. Naik level. Ketika ada solusinya itu mampu buat menaikkan level kita. Gitu. Jadi intinya proses itu penting dan juga kita harus konsisten. Nikmati Gitu. aja, iya itu konsistensi yang paling susah sih. Iya, emang pohon kan kalau semakin tinggi angin semakin kenceng, Iya, bro. Iya, benar. harus kuat akarnya tuh. By the way, thank you banget lo udah mau mampir ke Thank you kamar gua. banget buat Thank you banget. keluarga Bang X Napi ya kan. Keluarganya sendirian kamu. Sebenarnya senang diundang ke sini tapi jangan sampai masuk ke dalam Enggak sih. slow. Kalau mau masuk gak apa-apa, jajal doang, jajal trial and error. By the way, thank you ya. Oke. Thank you Kia. Oke, Thank you Bari. thank you. Oke, stay tune terus di Bang X Napi, tayang di Diskursus Net. Ciao.